Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 8, bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia di pertemuan kedua setelah PTS. Baik, di pertemuan kedua kali ini kita akan masih membahas lagi soal PTS kemarin ya, karena banyak siswa yang belum mencapai KKM. Bapak harap kalian masih mau mendengarkan pelajaran apa saja yang Bapak sampaikan pada pembahasan kali ini. Baik, langsung aja ya, kita lanjutkan pembahasan kemarin di nomor 16. Bacalah kutipan teks berita berikut untuk soal nomor 16 dan 17. Jadi ini ada berita, nah beritanya ini digunakan untuk menjawab nomor 16 dan 17. Kalian bisa lihat sendiri, nomor 16 itu pertanyaannya, pernyataan yang sesuai isi kutipan teks berita tersebut adalah C. Jumlah pengungsi Sinabung terus bertambah. Karena yang A itu tidak ada. Terus yang B itu tempat pengungsian sementara itu bukan pengungsian sementara, tapi yang ada langsung ke lokasi pengungsian, bukan sementara. Kalau yang D, warga mengungsi ke kabupaten terdekat. Ini belum tentu karena di sini ada tulisan mereka mengungsi ke Desa Telagah, Kecamatan Sibengi, Kabupaten Langkat. Belum tentu Karo dengan Langkat itu dekat kan, seperti itu. Jadi yang jelas pasti itu yang C. Jumlah pengungsi Sinabung terus bertambah. Itu dapat dilihat pada kalimat pertama. Jumlah warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Tanah Karo, yang sedang ke lokasi pengungsian terus bertambah. Terus nomor 17, hal pokok yang dibicarakan dalam teks berita tersebut adalah, ingat, hal pokok, gagasan pokok, ide pokok itu pasti ada di kalimat utama. Jadi kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama. Dalam hal ini ada di kalimat pertama. Jadi hal pokoknya adalah bertambahnya pengungsi Gunung Sinabung. Terus nomor 18 ini perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Temukan peristiwa. 2. Pencatatan informasi penting. 3. Pelaksanaan wawancara. 4. Pencarian sumber berita. 5. Penyusunan berita. Jadi urutan langkah-langkah menyusun berita itu yang paling tepat adalah, yang paling jelas itu penyusunan berita itu nomor 5 itu udah paling terakhir ya. Terus jadi di sini jawaban yang benar itu C. Temukan peristiwanya dulu, terus cari sumber beritanya, laksanakan wawancara, terus dicatat informasinya. Setelah informasi dicatat, baru disusun menjadi suatu berita. Oke, nomor 19, fungsi teks berita adalah C ya, menyampaikan informasi aktual dan faktual. Karena kalau A itu pemaparan data bisa teks eksposisi, mengajak orang melakukan sesuatu itu bisa teks iklan atau teks persuasif, itu juga bisa. Kalau yang D ini menggunakan gambaran secara objektif tentang suatu hal, ini teks deskripsi. Terus nomor 20 ini kalian bisa baca sendiri kutipan teks beritanya seperti itu. Terus pertanyaannya adalah, penulisan kata yang kurang tepat adalah A. Pasca. Penulisan pasca ini harusnya disambung. Dan apabila ada setelah kata pasca itu merupakan huruf besar, itu ditambah strip. Jadi pasca strip Franco. Kalau anti kerajaan ini udah benar, karena kata anti itu harus selalu bergabung dengan kata yang mengikutinya. Pemerintahan Spanyol ini juga nggak salah. Yang D mengimbau.
Ini benar ya, karena yang benar itu memang mengimbau bukan menghimbau. Baik, nomor 21, kalimat pendek dan menarik yang memuat tujuan atau ideologi suatu lembaga politik atau kemasyarakatan dinamakan teks slogan. Yang ada kata-kata kalimat pendek, terus ada ideologi suatu lembaga atau organisasi, itu pasti teks slogan. Nomor 22 ini juga diulang lagi, menginformasikan tujuan atau ideologi organisasi merupakan fungsi teks slogan. Terus nomor 23, perhatikan pernyataan berikut. Gambar atau plakat untuk memperluas pembaca berupa gambar dan atau disertai penanda verbal atau kata atau kalimat. Pernyataan di atas merupakan komponen teks poster. Nomor 24 ini jelas ya, gambar di atas merupakan contoh teks iklan komersial. Kalau iklan layanan masyarakat itu yang intinya tidak menghasilkan uang atau berupa anjuran dari pemerintah. Kalau iklan media elektronik adalah iklan berdasarkan medianya. Dia berdasarkan media elektronik. Kalau iklan pengumuman itu contohnya iklan yang berupa apa itu namanya? Apa itu Bapak lupa. Oh ya, iklan kematian yang biasa ditempel di koran ya. Biasanya itu di Kompas tuh ada tentang orang yang meninggal, biasanya ini orang-orang Tiongkok. Itu biasanya disampaikan di media cetak.